Hello guys, Alhamdulillah masih lagi diberikan kesempatan untuk kita berjumpa lagi guys. Okay, di channel Cairo Channel. Jadi tibalah masanya untuk Piala Hyundai ASEAN 2026 ataupun seperti mana yang kita ingat, AFF. Alright, walaupun berkemungkinan besar hampir setiap pasukan tidak menurunkan pemain-pemain utama dan mungkin hanya menurunkan skuad B sahaja, tetapi at least adalah game sepak bola untuk pemain-pemain atau tim-tim kesayangan kita ya, untuk kita saksikan guys. Okey, perlawanan telah pun bermula daripada semalam lagi apabila Vietnam memberikan amaran awal kepada Indonesia sebab Indonesia satu grup dengan Vietnam. Berhati-hati timnas Indonesia. Vietnam dah bagi amaran awal ni membelasah Timor Leste dengan jaringan yang sangat besar 7-0. Dan game yang kedua Singapura menang tipis 2-1 ke atas Laos kalau tak silap aku. Laos ke Kemboja, aku dah lupa dah, sorry. Okey, jadi pada hari ni game untuk Harimau Malaya. Harimau Malaya juga sama. Kalau kita tengok memang tak ada langsung pemain-pemain utama, ialah dengan alasan yang samalah, tidak dilepaskan oleh kelab. Alright, tapi enggak apa-apa. Lepas ni baru kita tengok Indonesia punya pemain-pemain pula. Siapakah mereka turunkan. Indonesia semalam ya baru umumkan barisan-barisan pemain mereka yang akan bermain di Piala Hyundai ASEAN 2026 ni guys. Jadi kita saksikan video berkenaan dengan perkembangan terbaru skuad Harimau Malaya dulu guys. Kemudian baru kita lihat aksi ataupun lihat list pemain-pemain untuk timnas Indonesia. Harimau Malaya wajib menang Myanmar. Apa benda ni weh? Dalam beberapa jam lagi Malaysia akan memulakan kempen AFF Hyundai Cup bertemu Myanmar di rumah mereka. Okey, hari ni guys hari ni jam 6 waktu Malaysia kalau tak silap. Malaysia akan ketemu Myanmar di Myanmar guys Serius, abang excited gila bro. Dah lama tak layan para pemain kita beraksi. Dan walaupun kali ini kita tak menurunkan player utama Ya betul, macam biasalah. Sebab aku cakap Piala AFF ni dah tak seru macam dulu. Betul tak guys? Bagi aku untuk Indonesia bersamalah. Bila Piala AFF pasti akan turunkan skuad B lah. Kita boleh katakan skuad B sebab kebanyakan pemain-pemain utama tidak dilepaskan oleh kelab. Kalau anda dapat baca untuk senarai 25 pemain skuad Harimau Malaya tak ada pemain-pemain utama guys. Daripada JDT, daripada Selangor, okey, macam Arif Aiman, dan juga ada pemain naturalisasi terbaru Harimau Malaya, Bergson, semua tak ada. Ini kira skuad B lah untuk Harimau Malaya Tapi enggak apalah, kita memang sudah tahu kalau Piala Hyundai ASEAN ni atau Piala AFF ni, setiap pasukan pun memang akan hantar skuad B. Jadi ini untuk skuad Malaysia lah. Malaysia tetap di hati dan ekor harimau pasti akan memberi sokongan maksimum. Untuk skuad Harimau Malaya di bawah bimbingan Tan Cheng Ho kali ini, beberapa nama menangkap perhatian abang. Bermula dengan Wan Kuzain. Inilah pemain yang kita tunggu debut Harimau Malaya untuk sekian lama. Pengalaman dia bermain di luar negara semestinya akan memberi kualiti kepada kawasan tengah kita. Seterusnya Ibrahim Manusi. Sejujurnya sejak prestasi permainan dia yang padu untuk Sri Pahang, abang memang nak tengok dia jadi jentera kawasan tengah Harimau Malaya. Max Aisyah Hadi, serius power member ni. Dialah antara pemain yang paling perform masa SEA Games hari tu dan chemistry Aisyah dengan Ubaidullah memang mantap. Last kali Pavitran Gunalan. Inilah satu lagi pemain muda kita yang berpotensi. Winger laju yang boleh memberi masalah kepada mana-mana barisan defense. So game nanti ramalan abang Harimau Malaya menang selesa 2-0. Pendapat korang macam mana? Komen kat sini. Okey guys, sekarang kita saksikan final squad untuk timnas Indonesia guys Ayo kita saksikan guys. Udah nggak ada kata percobaan lagi ini mah guys udah fix banget cuy Piala AFF 2026 akan menjadi milik King Indo. Dan inilah final squad timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026 cuy. Okey, kita pause kejap. Kita tengok nama-nama, antara nama-nama squad timnas Indonesia. Kalau kita tengok goalkeeper pun tak ada goalkeeper yang utama. Sebab itulah aku cakap setiap kali Piala AFF kebanyakan negara memang tidak akan menghantar skuad utama. Kalau mereka nak pun memang susah sebab kelab-kelab tidak akan lepaskan
contoh macam Indonesia, Indonesia bersama, anda boleh baca sendiri list-list pemain Sebab tu aku cakap Piala AFF ni dah tak seseru macam dulu. Kalau kami lah di Malaysia ni, Piala AFF yang seru nonton pada zaman Safi Salih. Aku cakap Safi Salih sebab orang Indonesia pasti tahu, pasti kenal siapa Safi Salih Pada zaman Safi Salih masih lagi mewakili Harimau Malaya, pada waktu itulah Piala AFF, setiap kali tibanya Piala AFF, kita akan rasa tak sabar kita nak lihat game, aksi pemain-pemain kesayangan kita. Betul tak guys? Sama lah macam Indonesia. Dulu je okey, negara-negara lain pun sama. Tapi sekarang ni, bila Piala AFF, kebanyakan negara hanya hantar skuad B, termasuklah Indonesia. Kalau kita tengok nama-nama ni nama-nama ini pun tak ramai pemain-pemain utama yang ada dalam skuad Indonesia. Mungkin samalah alasannya tidak dilepaskan oleh klub-klub mereka guys Ya gelon, apakah guys? John Herman ingin menciptakan sejarah guys, yang membawa trofi AFF ke timnas Indonesia cuy ya. Kita bahas guys ya, dari goalkeeper John Herman membawa 3 pemain cuy ya. Ada Nadio Argawinata, Cahaya Supriyadi, dan juga ada Muhammad Riyandi. Dan di defendernya guys ya, ada 9 pemain cuy. Ada Brahim Fatari, Wahyu Prasetyo, Jordi Amat, Rizky Ridho, Sanlos, Kadek Agung, Doni Tripamuka, Sen Patinama, dan juga Justin Hapner. Wah anjir, udah pasti aman banget guys lini belakang kita cuy ya. Di midfieldernya juga sama guys, yang membawa 9 pemain cuy. Ada Marcelo Ferdinand, Egy, Beckham Putra, Elianur Renz, Sadi Ramdhani, Ivar Yener, Tumhai, Rehan Hanang, dan juga Maklok cuy. Lini depannya guys, ada Mitchell Baker, Ragnar Ratmangun, Rizky Eka Pratama, Jens Reven, dan juga Tim Gaven. Kalian pede gak King Indo bakal juara cuy? Tulis di komentar. Indonesia versus Kamboja di laga pembukaan Piala AFF 2026 bukan cuma soal duel para pemain. Di balik pertandingan ini ada 2 strategi 2 pelatih dengan rekam jejak yang berbeda. Di kubu Garuda, John Herman datang dengan reputasi besar. Pelatih asal Inggris itu pernah membawa timnas putri Kanada meraih 2 medali perunggu Olimpiade, lalu mengakhiri penantian 36 tahun Kanada dengan meloloskan mereka ke Piala Dunia 2022. Sementara itu, Kamboja dipimpin Koji Gyotoku. Pelatih asal Jepang ini memiliki pengalaman panjang di Asia. Ia pernah menangani Bhutan, Nepal, hingga membina tim kelompok umur Kamboja sebelum. Tapi Indonesia pun tak boleh nak pandang rendah Kamboja sebab Kamboja punya pemain naturalisasi kalau tak silap. Pemain naturalisasi ke pemain warisan, aku pun tak pastilah. Ramai, hampir semuanya mewakili Kamboja. Hampir 12 pemain utama pun mereka menggunakan pemain naturalisasi ataupun pemain warisan jadi aku pun tak pasti apa kemampuan sebenar pemain-pemain Kamboja tersebut. Tapi Indonesia harus hati-hatilah, tak boleh nak pandang rendah lah dengan Kamboja sekarang tak macam dulu dipercaya menjadi pelatih tim senior. Ini juga menjadi pertemuan perdana Herman dengan Gyotoku di pinggir lapangan. Herman membawa modal 3 kemenangan dari 4 laga bersama timnas Indonesia, sedangkan Gyotoku datang dengan tren positif setelah Kamboja meraih 2 kemenangan pada FIFA Matchday Juni 2026. Kini pembuktian sesungguhnya dimulai. Siapa yang akan memenangkan duel taktik dan membawa timnya mengawali Piala AFF 2026 dengan hasil maksimal? Oke guys, jadi itulah antara sedikit berita berkenaan dengan perkembangan terbaru skuad Harimau Malaya dan juga skuad Garuda. Antaranya kita dapat lihat call up pemain-pemain Harimau Malaya dan juga Garuda seperti mana yang kita jangkakan. Tiada pemain-pemain utama. Kalau tengok dekat skuad Harimau Malaya memang 95% adalah bukan pemain utama. Boleh dikatakan skuad B lah. Malaysia hantar skuad B, Indonesia pun hantar skuad B. Sebab kita pun tahu pemain-pemain utama memang tidak akan dilepas oleh klub. Sebab Piala AFF ni memang bukan dalam kalender FIFA. Itulah antara sebab utamanya. Tapi tak apa, macam mana pun kita tetap kena dukung negara kita. Okey, macam aku akan dukung Malaysia dan juga anda akan mendukung Indonesia. Jadi inilah dia list ataupun jadual untuk Indonesia. Indonesia akan ketemu dengan Kamboja, alright, di Stadion Pakansari Bogor. Okey,
pada 27 Juli perlawanan pertama Timnas Indonesia. Jadi Indonesia ni tak boleh nak pandang rendah lah dengan Kemboja. Ini pendapat aku lah, sebab kita tahu Kemboja ni pula dipenuhi oleh pemain-pemain, aku tak pasti pemain warisan atau naturalisasi. Aku rasa pemain warisan lah, mungkin lah ya, ada berdarah Kemboja lah mungkin. Jadi Indonesia tak boleh nak pandang rendah lah. Alright, jadi perlawanan kedua pada 31 Juli. Selepas beberapa hari Indonesia akan ketemu Timor Leste. By the way, Timor Leste baru saja dibantai teruk oleh Vietnam. Vietnam ni dah melaungkan amaran awal untuk Indonesia. Sebab bagi aku dalam grup ni yang kira boleh dikatakan seteru utama Vietnam dengan Indonesia je. Yang lain bagi aku tidak begitu bagus. Antara perlawanan yang tumpuan bagi aku Vietnam lawan Indonesia lah. Tapi Vietnam semalam ya dah lawan ya, mereka menunjukkan taring mereka. Mereka memberikan amaran awal kepada Indonesia dengan membelasah Timor Leste 7-0 guys. Kalau kita tengok ini perasaan aku ataupun tidak, aku pun tak pastilah guys. Tapi aku rasa setiap kali Piala AFF, Vietnam adalah antara negara yang memberikan tumpuan sepenuhnya. Maksud aku daripada segi pemain, mereka akan menghantar, mereka seboleh-boleh akan membawa pemain-pemain utama guys. Okey, pemain-pemain utama Vietnam banyak. Boleh dikatakan 6 atau 70% pemain skuad utama Vietnam berada dalam skuad untuk Piala AFF ni. Jadi sebab itulah mereka memang fokus untuk menjulang piala lah Vietnam ya. Tak macam pasukan daripada negara-negara lain yang hanya menghantar skuad B. Sebab itulah Vietnam boleh menang besar ke atas Timor Leste, dan Vietnam melaungkan amaran awal kepada Timnas Indonesia. Kalau Malaysia dalam grup seteru utama adalah Thailand. Kalau Indonesia bagi aku Vietnam lah. Okey, jadi selepas Indonesia ketemu Timor Leste pada 31 Juli di Stadion Chonburi, Thailand. Mungkin sebab Timor Leste punya stadium tak menepati piawaian FIFA lah mungkin. Okey, kemudian 3 Agustus. Ini perlawanan yang dinanti-nantikan. Indonesia akan ketemu Vietnam. Tapi Indonesia bernasib baik kerana bermain di Stadion Pakansari. Indonesia akan bermain di hadapan penyokong sendirilah, dan aku berharap sangat penyokong-penyokong Indonesia akan memenuhi stadion untuk memberikan dukungan. Sebab mereka harus menang lah lawan Vietnam kan. Tunjukkan kepada Vietnam siapa yang lebih hebat. Okey, walaupun ranking memang Vietnam jauh di atas Indonesia, tapi enggak apa-apa. Okey, tunjukkan pada Vietnam. Dan last game terakhir 7 Agustus, Singapura akan ketemu Indonesia di Stadion Jalan Besar. Bagi aku rasa Indonesia tak ada masalah untuk kalahkan Singapura, untuk kalahkan Timor Leste, untuk kalahkan Kemboja. Bagi aku seteru utama hanyalah Vietnam. Jadi itulah dia antara berita-berita terkini berkenaan dengan jadual resmi, daftar-daftar pemain untuk Timnas Indonesia dan juga Harimau Malaya. By the way, pada petang ini Harimau Malaya akan turun ke stadium di Myanmar, akan lawan dengan Myanmar, dan aku berharap dukungan daripada kalian rakyat Indonesia untuk memastikan kemenangan berpihak kepada Malaysia, walaupun Malaysia hanya menurunkan skuad B sahaja. Okey guys, jadi kita doakan pasukan-pasukan kesayangan kita menang. Kalau boleh guys, nak tengok Malaysia dengan Indonesia ni dekat final, betul tak guys? Itu yang seru guys. Kita nak tengok final AFF yang gilang gemilang dulu 2010 dulu, zaman Safi Salih, berulang kembali. Indonesia lawan Malaysia di final. Memang seru guys. Merinding guys bila aku cakap begini ya. Jadi tak sabar aku guys Jadi aku nak minta doa daripada anda semualah, orang Indonesia, untuk mendoakan kemenangan ke atas Harimau Malaya. Pada hari ini Harimau Malaya akan turun ketemu dengan Myanmar minta doa daripada kalian. Jadi sampai di sini saja video kepada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye bye.